Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Penggerak, jumpa lagi bersama saya Iga Dahyati, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas ruang kolaborasi modul 2.3 praktik coaching supervisi akademik. Dalam video kali ini, yang bertindak sebagai coach adalah saya sendiri, Ibu Iga, dan coach saya yaitu Pak Jainuddin. Adapun tujuan pembelajaran pada ruang kolaborasi kali ini adalah calon guru penggerak dapat mempraktikkan alur percakapan coaching menggunakan alur Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktek percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan calon guru penggerak. Selamat menyaksikan ya. Assalamualaikum Pak Jai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya lihat tanya lagi murung nih. Sepertinya ada banyak pikiran nih. Apa kabar nih Pak Jai sebelumnya? Alhamdulillah baik Bu. Kalau Ibu bagaimana? Ya, alhamdulillah juga Pak Jai, baik. Nah, katanya tadi Pak Jai mencari saya ya. Ada yang mau dibicarakan nggak Pak? Atau ada topik yang mau didiskusikan? Ya nih Bu, saya sedang mengalami kesulitan tentang kemampuan literasi anak saya di kelas 2 ini. Literasinya rendah Bu. Jadi untuk arah pembicaraan kita pada hari ini, Pak Jai ingin membicarakan tentang kurangnya kemampuan literasi anak di kelas rendah. Betul, Pak? Ya, Bu. Betul, Bu. Iya. Menurut Pak Jai nih, kenapa murid Pak Jai di kelas literasinya masih rendah? Menurut saya, murid yang banyak literasinya rendah itu ada sebagian dikarenakan tidak sekolah PAUD Bu. Jadi ini pertama kalinya mungkin buat mereka, jadi belum menguasai sepenuhnya keterampilan dalam hal calistung Bu. Oh begitu ya. Saya sangat memahami keadaan Bapak. Karena kita sama-sama mengampu di kelas rendah ya Pak ya, sama-sama mengampu di kelas 2. Tentunya saya memahami betul permasalahan yang Bapak rasakan ini. Nah, sebelum kita mencari solusinya nih Pak, menurut Bapak nih, anak ini kurangnya literasi nih Pak? Menurut saya beberapa faktor sih Bu, di antaranya diri anak sendiri itu. Mungkin umur segitu kodratnya anak-anak masih bermain Bu, suka bermain. Ya. Mungkin juga orang tuanya kurang perhatian terhadap belajar anak di rumah sehingga calistungnya masih kurang Bu. Oh begitu ya Pak ya. Jadi anak-anak masih suka bermain ya Pak ya, dan kita tidak menutup kemungkinan karena transisi PAUD ke SD mungkin masih terbawa ya Pak di kelas 2. Dan juga perhatian orang tua juga di rumah kurang ya Pak ya. Jadi otomatis calistung anak ini masih kurang begitu ya Pak ya. Apa yang dapat Bapak lakukan untuk membantu sekiranya anak ini kemampuan calistungnya itu atau literasinya itu meningkat Pak? Menurut saya mungkin dengan berbagai strategi sih Bu, dan juga media pembelajaran agar dapat membantu saya meningkatkan literasi anak seperti melakukan permainan edukasi, menggunakan media atau kartu huruf contohnya, atau poster-poster yang menarik perhatian anak. Jadi siswa bisa bercerita dari poster tersebut, kemudian mengajak murid-murid tadi untuk bertukar pendapat atau mengajaknya juga ke perpustakaan begitu Bu. Wah, bagus sekali tuh Pak. Karena notabene anak kelas rendah ini suka bermain ya. Jadi luar biasa sekali ide Bapak ini untuk mengajak mereka
poster-poster yang mereka sukai, yang menarik untuk diperlihatkan itu luar biasa sekali ya Pak ya. Ada rencana lain lagi, alternatif lain lagi tidak Pak, yang menurut Bapak ini supaya anak ini lebih menarik untuk mengikuti calistung ini Pak? Supaya anak ini terpacu gitu Pak, adrenalinnya ini kan Pak, supaya mereka itu gemar bagaimana untuk calistung ini Pak? Menurut saya Bu, itu ada beberapa permainan edukasi sesuai jenjangnya karena ini anak kelas rendah. Jadi Ya. membuat media kartu tapi ada gambarnya Bu di belakangnya. Jadi ada huruf dan gambarnya. Jadi kalau misalkan huruf A dan huruf kecil besar lalu kemudian di belakang ada gambar awalan A, apel kayak gitu Bu, atau B, bebek kayak gitu Bu. Jadi bisa juga untuk membantu dengan kelas yang sama pastinya Bu. Gitu Bu. Iya. Wah, bagus itu Pak. Permainan seperti itu sangat digemari mungkin ya dengan anak-anak kelas rendah gini. Nah, permainan edukasi ya itu Pak namanya ya, game edukasi mungkin ya Pak ya gitu ya. Nah, dari game edukasi ini Pak, apa yang perlu Bapak persiapkan untuk memaksimalkan anak ini mengikuti literasi calistung ini dengan apa ya Pak namanya itu, dengan senang gitu Pak? Ya, yang saya perlu siapkan itu kemungkinan itu dengan menganalisis dulu Bu kebutuhan belajar murid atau siswa saya dengan menganalisis tersebut saya dapat menentukan bahan ajar ataupun media pembelajaran yang dapat mengajak murid saya tadi belajar sambil bermain sesuai fasenya tadi atau sesuai kodratnya tadi, karena kodratnya tadi kan bermain. Nah, jadi meningkatkan literasinya di kelas rendah begitu Bu. Nah, bagus itu Pak. Terkait dengan minat anak itu sendiri, yaitu Bapak tadi menganalisis kebutuhan belajar ya kan Pak. Nah, untuk menganalisis kebutuhan belajar ini apa yang Bapak lakukan untuk memetakan anak didik Bapak ini? Mungkin saya akan memulainya dengan itu tadi Bu, memetakan itu tadi menganalisis kemampuan siswa tadi yang berbeda-beda ataupun sesuai fasenya begitu Bu. Jadi dapat terpetakan lalu membuat medianya itu Bu. Iya, bagus sekali strategi Bapak ini ya. Luar biasa Pak kalau untuk di anak kelas rendah ini. Nah, tentunya nih Pak, aksi nyata Bapak ini yang bagus ini ya tidak bisa berjalan sendiri ya Pak ya. Tentunya harus ada dukungan dari orang sekitar kita ya Pak. Nah, dukungan seperti apa yang Bapak butuhkan dan dari dukungan dari mana saja yang Bapak perlukan untuk mensukseskan sinyal Bapak yang strategi Bapak yang luar biasa ini, Pak? Dukungan yang saya butuhkan itu terutama dari kepala sekolah, kemudian dari rekan kerja saya sendiri di sekolahan, kemudian dari peserta didik atau siswa saya tersebut, Bu. Jadi agar terjadinya kolaborasi antara kepala sekolah sebagai pimpinan, rekan kerja di sekolah untuk membantu dalam berkolaborasi, kemudian siswa saya sendiri Bu, begitu Bu. Wah, okay, betul. Nah, Bapak tadi sudah menyampaikan dukungan yang Bapak utarakan. Nah, seberapa lama target untuk Bapak bisa mencapai peningkatan literasi anak ini, Pak? Kemungkinan atau kira-kira itu setengah semester ini dikarenakan ada beberapa anak yang kemampuan mereka itu berbeda-beda Bu, jadi waktunya itu di setengah semester Bu. Wah ya, oke. Baik Pak, tadi kan Bapak kita review sebentar ya Pak ya tentang diskusi kita pada hari ini. Nah, menurut Bapak apa yang Bapak dapatkan setelah berdiskusi dengan saya ini Pak?
hari ini? Yang saya dapatkan itu, saya dapat mengatasi permasalahan saya, Bu, dari nilai literasi atau Alhamdulillah. calistungnya tadi, Bu. Saya Iya. dapat menemukan solusi saya sendiri, Bu. Begitu, Bu. Wah, nggih. Nah, luar biasa Bapak ya. Mungkin nanti saya juga akan mencontoh apa yang strategi yang Bapak utarakan ini. Nah, dan juga kalau sudah diterapkan nih Pak, bolehkah saya dikabarin lagi Pak untuk perkembangannya gitu Pak? Ya, Bu, bisa, Bu. Nanti saya kabari tentang perkembangan dari solusi yang saya laksanakan di kelas saya, Bu. Iya, siapa tahu kan saya bisa mencontoh ya kan Pak tentang strategi Bapak tersebut. Mudah-mudahan saja strategi Bapak ini berjalan yang sukses, lancar sehingga anak-anak ini literasi untuk calistungnya itu meningkat ya Pak ya. Nah, itu juga yang kita harapkan. Nah, bagaimana Pak Jai? Apakah ada yang mau dibicarakan lagi atau yang mau didiskusikan lagi Pak? Tidak ada, Bu. Saya rasa sudah menemukan solusinya, Bu. Iya. Kendala yang ada pada diri saya. Jadi saya konsisten dalam mengerjakan apa solusi yang sudah saya temukan tadi dari perbincangan kita, Bu. Wah, iya. Semoga berjalan dengan lancar ya, Pak ya, dan tetap semangat, Pak, untuk menjadi guru yang hebat. Nah, tentunya menjadi guru teladan bagi murid-muridnya. Demikian praktek coaching yang telah kami lakukan. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.